ketua kelasnya untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita penuh dengan sebuah keberkahan. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum pembelajaran, Bapak absen dulu ya kehadirannya. Coba Ariza, Hadir. Elsa, Hadir. Fitri, Hadir. Nirmala, Hadir. Pepi, Hadir. Rina, Hadir. Senja, Hadir. Ai, Hadir. Siti Rahma. Hadir. Ya, alhamdulillah ya, berarti semuanya hadir semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Sebelumnya kita sudah mempelajari yang bertemakan tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Nah, sekarang Bapak akan mengetes dulu. Coba siapa yang tahu tentang arti rendah hati? Coba dari kelompok 1, silakan ajukan tangan. Tidak sombong. Tidak sombong, ya betul, tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang tahu tentang arti hemat? Tidak boros. Tidak boros, ya betul. Selanjutnya dari kelompok 3, siapa yang tahu arti hidup sederhana? Secukupnya. Secukupnya, betul. Nah, selanjutnya dari pertanyaan terakhir, masih siapa yang tahu arti hidup sederhana? Siapa yang tahu? Tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Siap, bagus. Tepuk tangan. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini tentang tema rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, yaitu tujuan pertama, siswa mampu tahu tentang arti daripada rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang kedua, siswa mampu mengetahui ayat yang berkaitan dengan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, yaitu surah Al-Furqan ayat 63 dan juga surah Al-Isra ayat 27. Yang tujuan yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menghafal surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27. Nanti kita akan membuka ini daripada PowerPoint. Silakan perhatikan. Nah ini Al-Furqan ya ayat 63 dan juga Al-Isra ayat 27. Nah, nanti membaca memiliki sikap rendah hati, hemat, hidup sederhana. Nanti ada memahami hadis terkait, terus menghafal, memahami makna Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan surah 27. Terus lagi mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Selanjutnya ini
Sikap rendah hati, sederhana, dan hemat dapat meningkatkan keharmonisan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Nah ini surah Al-Isra nih ayat 27. Lanjut ya, surah Al-Furqan ayat 63 ini hadisnya, hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati, hadis riwayat Muslim Tirmidzi dan Baihaqi tentang perilaku hidup hemat. Selanjutnya hadis riwayat Muslim Tirmidzi dan Baihaqi tentang perilaku hidup hemat, hadis Muslim Tirmidzi dan Baihaqi tentang perilaku hidup hemat, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi tentang hidup sederhana, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi tentang hidup sederhana, menghafal akan surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan lain-lain. Hafalkan ayat dan hadis yang telah kalian pelajari. Bacalah berulang-ulang. Mengulang bacaan merupakan tepat dalam menghafal. Jangan pernah bosan dalam menghafal, karena menghafal kunci datangnya pemahaman. Nih, nanti kita akan mengenal bacaan bab kita ini dulu ya. Nanti kita akan diskusi setelah ini. Anak-anak, untuk pembelajaran ini kita akan berdiskusi. Kita akan bagi 3 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini Bapak sudah menulis pertanyaan-pertanyaan yang harus didiskusikan oleh kelompok ya. Dapat dimengerti ya? Ya, silakan. Ini kelompok 1, silakan berdiskusi. Kelompok 2 silakan berdiskusi. Dan kelompok 3 silakan berdiskusi. 15 menit ya untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi. Terus Pak Ruman. Ini anak-anak, setelah kalian berdiskusi, silakan hasil diskusinya dipaparkan di depan. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau bisa kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan dari kelompok 1 dulu, 1 orang membacakan. Silakan. Maju ke depan ya. Silakan. Maju kelompok 3 dulu. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Pengertian rendah hati. Rendah hati adalah sikap merendah diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama orang. Yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain, tidak akan bersikap sombong ke dirinya orang yang mampu dan kuat. Selain itu dia juga rajin beribadah. 2. Pengertian hemat. Hemat artinya hati-hati dan menggunakan harta khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang harus penuh perhitungan, tetapi hemat bukan berarti pelit. 3. Pengertian sederhana. Sederhana adalah hidup secara wajar, tidak berlebihan, tetapi bukan berarti miskin, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari kelompok 2 maju. Dari kelompok 2. Silakan yang keras bacakan biar dapat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi.
mengucapkan salam. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 27, yaitu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusi berjalan dengan lancar dan hasilnya semuanya baik kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya pada hebat-hebat. Tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak semuanya, rendah hati itu adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Jadi kita ini harus mempunyai sikap rendah hati. Orang yang memiliki sikap rendah hati ini tidak akan meremehkan orang lain dan juga tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu, punya harta, punya ilmu, punya pangkat, tapi dirinya selalu rendah diri, tidak sombong, dan dia juga sering beribadah. Nah, itu daripada rendah hati. Yang kedua, kita juga harus mempunyai akhlak atau perilaku hemat. Karena hemat itu hemat pangkal kaya. Hemat ini artinya hati-hati dalam menjalankan atau menggunakan harta. Mentasawufkan harta ini harus hati-hati, khususnya dalam mengeluarkan uang. Maksudnya dalam memakai atau mengeluarkan uang itu anak-anak semuanya harus penuh perhitungan. Tetapi hemat itu bukan berarti pelit. Nah, itu hemat. Yang ketiga, kita juga harus mempunyai sikap sederhana. Sederhana adalah hidup yang sewajarnya. Tidak berlebih-lebihan. Kalau bahasa pesantren itu apa ya? Qanaat ya. Qanaat artinya dia merasa jadi memakai apa yang ada gitu, atau memakan apa yang ada. Nah, ini orang sederhana ini bukan berarti dia itu orang miskin. Ini semua sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi sederhana ini bukan hanya bagi semua orang, baik itu orang kaya maupun orang miskin, semuanya juga harus hidup sederhana. Kita baca semuanya ya. Kita sama-sama membacakan surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Kita baca lagi surah Al-Isra ya. Ayat 27. Barang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Kharos itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kita akan kupas secara ilmu tajwid. Nah, udah belajar kan ilmu tajwid? Udah belajar? Nah, coba inna itu apa hukumnya? Gunnah, betul. Innal mubad. Nah, ini apa? Alif lam. Alif lam komari. Alif lam ada berapa? 2. Ada alif lam komariah, ada alif lam samsiah. Innal mubadzirina ka apakah? Madoni. Betul. Iwanas. Nah, Iwanas ini apa? Alif lam samsiah. Saya tiwakana syaitanu li rabbi. Li rabbi apa? Baik sudah? Musyaddad kafuro. Nah, ya, dapat dipahami dimengerti anak-anak? Nah, itu ya, itu materi untuk alhamdulillah tema untuk hari ini sudah beres ya, tentang apa? Tentang apa anak-anak? Rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Lalu nanti untuk tema minggu depan itu tentang jujur dan adil. Silakan sebelum pulang alangkah baiknya ditutup dengan doa. Silakan Andini untuk memimpin doanya. Silakan. Sebelum pulang mari kita berdoa.